juga bakal mikir lama banget sih nungguin ininya, kayak kepingan-kepingannya harus sampai banyak kayak gitu. Bener nggak itu Pak? Iya benar. Cuma kan sekarang gini, hadiah karena hadiahnya itu dalam masuk dalam ukuran 20 contoh kan uang belanja di Eropa, hadiah utamanya kan rumah, hadiah yang paling kecil kan voucher belanja 500.000. Orang dewasa mana sih yang nggak tertarik untuk itu gitu. Setiap belanja Iya, Pak. di atas 30.000 dapat satu kupon gitu loh. Itu caranya seperti itu. Di McD juga ada itu, di McD. Kemudian sekarang di GoFood juga ada. Itu model-model ekonomi lokal itu sangat efektif gitu kalau misalnya. Jadi konsumen kalau sudah mencari tenaga dia mau beralih ke tempat lain susah gitu loh. Karena sudah punya harapan kayaknya gitu loh. Walaupun orang itu kurang paling tidak lebih keberuntungan juga gitu ya. Apa gimana? Kak, itu apa? Mau nanya, negatifnya token ekonomi itu apa, Pak? Negatifnya tuh kadang masalah produktif kalau kita kepingan atau terlalu banyak kepingan itu akan membosankan seperti yang dibilang Cici tadi. Misalkan gini deh, kalian kalau sering di Mirota itu kadang ada unsur kebosanannya juga. Masa sih udah belanja udah 100.000 tapi kok nggak pernah dapat sekalipun gitu loh. Nah itu terkadang tapi kalau kita bandingkan yang berat juga dengan yang bosan kesulitan kita Ini kok jadi gini ya? punya aplikasinya yang ngecek jam ke Iya. Ada notif. oke ya. Kalau nggak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kita di sini akan melakukan kuliah jarak jauh secara online. Yang kita pakai adalah Zoom. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pendekatan behavioral, khususnya dalam analisis pengubahan perilaku, di mana pendekatan ini sangat mudah, gampang, dan tahan 1, 2, 3, 4, 5 lepaskan secara perlahan melalui mulut. Perlahan.
Nah, itu lakukan 3 kali, gitu, 3 kali. Nah, ini biasanya tingkatan level relaksasi paling sederhana dan paling murah gitu ya. Nggak butuh tenaga ekstra, nggak butuh kos yang mahal. Tapi ini sangat efektif kalau kalian misalkan besok jadi konselor ya. Jadi konseling kita ketemu dengan konseling, dalam konseling dia dalam kondisi emosional, sedih, marah-marah gitu ya, atau emosi yang lain, maka kita minta aja untuk oke, tenangkan diri kamu, coba ambil nafas melalui hidung perlahan gitu ya. Itu sangat efektif. Jadi belum apa-apa kita sudah membuat dia rileks dulu agar dia bisa lebih nyaman dan lebih tenang. Nah, relaksasi ini tidak hanya digunakan pada sesi untuk membuka suasana konseling, tapi juga untuk terapi. Yang paling sederhana itu sampai pada level yang paling rumit adalah semacam meditasi, yoga gitu ya. Yoga dan meditasi. Kalau kita lihat sebenarnya di teori itu bentuk relaksasi itu kan ada 3 ya. Ada relaksasi otot ya. Relaksasi otot itu berarti membuat otot-otot tubuh kita itu menjadi rileks. Nah, kalau kita rileks, otomatis stres, tekanan itu akan berkurang gitu kan. Contoh sederhana gini, relaksasi otot tuh, ketika kalian bangun tidur gitu ya, bangun tidur tuh kan apa istilah Jawa itu molet gitu ya, misalnya gini ya. Itu Mulat, Pak. Proses menegangkan ini kemudian proses redanya ketegangan itu adalah sensasi dari relaksasi yang sangat bermanfaat untuk merefresh tubuh kita gitu ya. Kalau kita rileks tubuh kita, maka aliran darah kita itu kan lancar, nyaman gitu. Nah, itu relaksasi otot secara umum seperti itu. Dibagi 3 gitu ya, ada relaksasi via tension relaxation, ada via letting go gitu ya, kemudian differential relaxation. Tension relaxation itu misalkan gini, mulai dari anggota tubuh kita yang otot-otot kecil ya, misalkan dari jari-jari kita coba untuk menegangkan gini ya, kuat-kuat, kita genggam kuat-kuat, kayak kalian ikut misalkan bela diri Inka itu kan harus megang pos gitu kan. Nah, ini kemudian kita tahan sekian detik, kemudian kita lepaskan perlahan. Nah, pelepasannya secara perlahan ini disebut letting go. Sedangkan menegangnya otot ini disebut tension relaxation, kemudian melepasnya itu letting go. Gitu ya. Sampai kepada seluruh bagian tubuh kita. Mulai dari muka misalnya, mulai dari muka. Kita coba pejamkan mata sekuat tenaga. Coba pejamkan mata sampai terasa sakit ini. Kemudian kita lepaskan gini. Kemudian mulut ya, mulut coba dimonyongkan sejelek-jeleknya gitu ya. Aduh, Pak. Ini kalau dilakukan setiap hari, pipi cabai itu bisa tirus gitu. Kemudian Bagus cabai, Kak. gitu ya. Sampai kepada bagian-bagian tubuh yang lain, sampai ke kaki. Coba digunakan tension, tegangannya itu kemudian kita lepaskan perlahan lepaskan. Nah, ini sebenarnya model relaksasi otot itu di YouTube banyak. Itu banyak sekali, kalian tinggal lihat-lihat apa relaksasi otot misalnya itu. Nah, ada celah di sini kreativitas kalian sebagai konselor. Kalian bisa menciptakan variasi gerakan relaksasi otot ini.
kemudian kalian rekam sendiri, kalian upload sendiri, yang itu bisa kalian gunakan besok ketika kalian praktek menjadi konselor gitu. Ini akan sangat berguna sekali. Itu relaksasi otot ya. Kita kuliahnya agak cepat aja ya, karena kuotanya masih kejar-kejaran gitu. Kemudian Fotonya kejar-kejaran. yang kedua, relaksasi kesadaran indera ya. Kesadaran indera ini ada berapa indera yang kita tahu ya? 5. 5, Pak. Masa kayaknya banyak deh, Indra Brukman, Indra Bekti, Indra Gunawan. Relaksasi kesadaran indera itu semacam menggunakan kekuatan imajinasi gitu ya, semacam menggunakan kekuatan imajinasi yang kadang dipadukan dengan teknik hipnosa gitu ya. Teknik hipnosa, misalkan self hipnosis itu ya, menghipnosis diri sendiri. Oke, misalkan situasinya panas tak gitu ya, kalian berdesakan di angkutan umum gitu ya, maka kita menggunakan relaksasi kesadaran indera itu dengan memerintahkan otak kita untuk membayangkan situasi bahwa saat itu adalah sangat nyaman gitu loh. Misalkan kalian membayangkan tentang bahwa kalian berada di pinggir telaga, di bawah pohon yang rindang, gemericik air itu mengalir gitu ya. Maka kondisi sesak, kondisi panas, kondisi yang crowded itu terasa rileks gitu. Nah, ini perlu latihan kalau kita menggunakan kesadaran indera gitu ya. Tapi kalau kita menerapkan pada konselor biasanya gini. Oke, saya ingin kamu pejamkan mata. Oke, pejamkan mata sebentar. Oke. Kemudian duduk di kursi yang menurut Anda ini adalah kursi yang paling nyaman di dunia gitu ya. Rasakan bahwa kursi itu adalah kursi terakhir yang Anda duduki di dunia ini gitu ya. Oke, rasakan. Kemudian pejamkan mata. Pejamkan mata. Ikuti kata-kata saya gitu. Ikuti kata-kata saya gitu. Nah, ini semacam perpaduan antara hipnosisnya dari Freud dengan relaksasi. Nah, kita tinggal mengucapkan sesuatu yang membuat dia rileks. Oke, bahwa seperti praktek-praktek hipnosis yang ada di televisi itu kan dibuat rileks dulu. Itu sebenarnya kesadaran indera gitu ya. Iya. Nah, itu jenis relaksasi yang lain. Relaksasi yang berikutnya adalah semacam yoga dan meditasi ya. Yoga dan meditasi itu kan sebenarnya perpaduan antara otot fisik dengan pikiran, dengan kognitif gitu. Mirip dengan Oke, itu relaksasi ya. Kemudian yang kedua, token ekonomi. Kalau relaksasi itu tadi bisa menjadi alat independen gitu ya. Alat independen psikoterapi atau terapeutik, dan juga sebagai pelengkap dalam membangun rapor di awal gitu ya, ketika sesi konseling. Tapi juga bisa jadi terapi, itu relaksasi. Tapi kalau token ekonomi beda. Token ekonomi itu idealnya itu digabung dengan pengukuhan positif atau pengukuhan negatif ya, positif reinforcement atau negatif reinforcement. Contohnya gini, lupa saya tak rekod tadi, nggak direkod. Kita rekod. Oke, misalkan token ekonomi itu kan berupa kepingan ya, kepingan
kartu ataupun voucher ataupun kupon itu adalah token ekonomi yang banyak diterapkan di bidang ekonomi, semacam perusahaan retail, perusahaan bergerak di bidang food and beverage gitu ya, makanan, kebutuhan sehari-hari gitu ya, kayak di supermarket, minimarket gitu, seringkali memakai token ekonomi. Nah, kenapa kita pakai token ekonomi? Sebenarnya lebih banyak untuk memelihara perilaku. Contoh gini, untuk anak-anak gitu ya, anak-anak bisa kita siapkan kartu-kartu ya, kartu-kartu menarik, entah kartu Doraemon, entah Dragon Ball, entah kartu apa namanya Sailor Moon atau macam-macam kayak gitu. Itu yang setiap anak itu berhasil melakukan pekerjaan baik, kita kasih satu kartu gitu ya. Kita kasih satu kartu. Kalau dia berhasil mengumpulkan 10 kartu atau sampai 50 kartu, maka dia berhak mendapatkan reward, hadiah besar, semacam bola, sepeda, alat permainan apa gitu. Itu token ekonomi. Untuk orang dewasa juga sama sebenarnya. Orang dewasa itu suka sekali dengan token gitu ya. Atau mungkin juga bentuk tokennya berupa puzzle yang itu membuat kita adventure gitu ya, berpetualang gitu ya, untuk mengumpulkan kepingan itu ya, kepingan. Kalau anak TK itu, dulu anak saya itu sering waktu di TK itu dia dapat, kalau dia bisa merangkai benda ya, kan dia dapat bintang dari gurunya ya, di gambar bintang itu ditempel di bukunya gitu ya. Itu kalau anak-anak sekarang ini, saya yang ngajar di PAUD itu biasanya modelnya kayak gitu. Itu token ekonomi. Nah, kalau orang dewasa tuh biasanya, mungkin kalian ada yang suka ngumpulin bungkus, enggak ya, kupon bisa, bungkus kopi instan gitu ya, bungkus kopi instan yang di dalamnya ada hologram, kemudian kalian gesek-gesek gitu ya. Itu model token ekonomi yang membuat kita adventure gitu ya. Walaupun ternyata setelah digesek yang tertera di situ cuma 1000 perak gitu ya. 1000 perak gitu ya. Atau kalian yang suka ngumpulin tutup botol apa gitu, nanti kalau sudah mencapai sekian nanti dikirim, ditukar dapat apa gitu kan. Itu adalah token ekonomi untuk orang dewasa. Atau yang paling efektif juga di supermarket, kayak Mirota Kampus. Masih ingat ya, di Jogja ada Mirota Kampus loh ya. Jangan-jangan udah lupa. Mirota Kampus itu kan menerapkan gini, kalau belanja 30.000 kelipatan 30.000 dapat satu kupon. Ingat, ada yang pernah belanja di sana nggak? Kelipatan 30.000 dapat satu kupon. Nah, kalau kupon itu diisi dengan alamat kita, kemudian kita masukkan ke kotak, kemudian nanti diundi. Hadiahnya paling besar kan rumah ya. Yang paling ringan kalau nggak salah itu voucher belanja 500.000 kalau nggak salah. Nah, pakai token model kayak gitu itu akan memelihara ikatan apa, loyalitas konsumen kepada Mirota gitu loh. Jadi walaupun ada tawaran lain nanti, misalkan ada apa, karena dia sudah terbiasa menggunakan voucher itu, maka dia akan belanja terus di Mirota. Jadi token ekonomi ini sangat menarik gitu ya untuk memelihara perilaku seseorang. Biasanya untuk lansia juga bisa. Lansia itu kan sebenarnya kan apa ya, sederhana sekali ya. Kalau mereka kita dengarin omongannya saja sebenarnya perilakunya akan meningkat gitu ya. Tapi voucher semacam kartu-kartu bisa dimainkan untuk
dengan anak-anak atau dengan cucunya gitu ya. Bahkan sekarang itu muncul gini, apa, kepingan atau kartu atau voucher itu bentuknya berupa puzzle. Tahu puzzle ya? Puzzle yang mencocok-cocokkan gitu ya. Nah, puzzle itu sekarang sudah bagus-bagus. Ada puzzle yang modelnya 3 dimensi gitu ya. 3 dimensi misalkan merangkai bentuk bangunan eksotik di dunia misalkan ya. Atau kalau cowok bangunan stadium bola di Spanyol atau di Inggris gitu ya. Nah itu berbentuk 3 dimensi dan itu kepingan-kepingan puzzle yang dirangkai nanti baru membentuk bangunan itu. Nah ketika orang dewasa itu diajak untuk itu, dia ternyata gemar terhadap hobi apa gitu, maka itu bisa digunakan sebagai puzzle kepingan gitu ya, sebagai token ekonomi yang berupa puzzle. Itu saja sih sebenarnya, sederhana. Kalau kalian mau lebih jelas tentang bagaimana relaksasi itu kita gunakan dalam air counseling sebagai bentuk realisasi behavioral, kemudian token ekonomi, itu sebenarnya di teori banyak, nanti di e-learning bisa dipelajari dan contoh-contohnya banyak ya. Sekarang di YouTube sudah bertebaran. Cuma yang saya minta itu tadi, kalian harus kreatif menciptakan passion kalian sendiri sesuai dengan karakter kalian untuk menciptakan model-model relaksasi sendiri, menciptakan model-model kartu kepingan token ekonomi sendiri gitu ya, yang itu syukur bisa diterapkan nanti untuk tugas akhir di UAS ini gitu ya. Tugas akhirnya kan kalian menerapkan satu saja konseling real yang mengalami gangguan perilaku. Halo, bisa dengar ya? Bisa dengar ya? Oke. Itu aja sih. Ada pertanyaan sekarang? Monggo. Waktu kita kan kalau